PMN-nya negara dari uang rakyat 402 M itu kan Pak, miliar kan, ini yang Bapak paparkan untuk investasi dibagi ke bio, ke KFI INAP. Ini keterangannya untuk apa Pak? Bapak nggak jelaskan, ini selembar hilang. Ini uang rakyat Pak, bukan uang iuran dari gaji Bapak kalian semua, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan dan seluruh anggota, saya hormati seluruh jajaran Direktur Utama Bio Farma, Indo Farma, dan Kimia. Baik Pak, saya sudah tadi mendengar paparan si Pak Dirut Holding, Pak Basir, mengenai laporan kinerja audit 2021 dan lainnya. Jadi di sini saya ingin memberikan juga masukan. Masukan ini bisa enak didengar dan tidak, Pak. Pertama ini Bapak sampaikan di halaman 3 tentang opini auditor atas laporan keuangan konsolidasi Bio Farma. Ini yang mengaudit adalah akuntan publik, ya kan Pak. Saya begini Pak, saya selama di DPR ini, dari periode lalu, beberapa periode ini, saya pernah dipaparkan oleh Asabri, pernah dipaparkan oleh Bio Farma, Krakatau Steel, dan lain-lain. Ya kan? Mereka memaparkan itu di rootnya Pak. Pertama itu baik-baik Pak. Ya kan? Dengan keuangan yang baik, konsolidasi yang baik, menyajikan secara wajar, dan lain bla bla bla. Tapi Pak, kenyataannya, ya kan? Kenyataannya itu Pak, rupanya hanya seperti apa Pak, menutupin gitu, apa namanya, di window dressing gitu, ditutupin. Jadi rupanya terkuak, semua juga di dalam itu harta BUMN itu dicuri Pak, dirampok gitu. Jadi saya maaf ya, ini kalau laporan yang Bapak sampaikan saya juga tidak begitu percaya, mungkin hanya 35% Pak. Karena banyaknya pengalaman tak baik yang saya dengar di RDP gitu. Jadi kalau saya lebih percaya auditnya BPKP Pak. Nah, itu artinya diaudit apa adanya gitu atas perintah DPR. Nah, ini ya Pak Dirut ya, saya tidak percaya, mohon maaf. Jadi Bapak sajikan, harusnya ini disajikan juga Pak, beberapa lembar yang Bapak paparkan, bukan bahasa Bapak di sini sendiri. Menyajikan kok secara wajar Bapak bilang. Kemudian tentang pencapaian tadi Ibu kita udah menyampaikan tentang pendapatan 2021 Pak, 43 triliun, tumbuh 20%. Tapi begini Pak ya, Bapak ingat ini, semua kenaikan ini karena penugasan negara dari vaksin. Ingat itu Pak. Tahun 2019 ada nggak seperti ini? 2018 ada nggak angka seperti ini? Nggak ada Pak, gitu. Nggak ada ini kenaikan sampai tumbuh 20%. Yang saya mau tanya, kalau pandemi jadi endemi Pak, jadi normal, kita bermohon kepada Allah semua normal, nggak ada lagi penyakit. Model bisnis apa yang bisa mau Bapak buat supaya tetap bertahan seperti ini? Bio Farma apa? Kimia apa? Indo Farma apa? Supaya ceritanya triliun-triliun tetap Pak. Kalau penugasan ini kan Bapak Haji mumpung, ya kan, mendapat penugasan membuat vaksin, buluknya, ketawa-ketawa Bapak kan, masih paparkan di sini, masih bisa berbangga hati. Kesempatan dalam kesempitan namanya Pak. Nah, kalau nanti ini selesai, kita berharap semua pandemi jadi endemi, jadi nggak ada penyakit. Bapak paparkan tadi, harusnya Bapak jawab, kami siap dengan model bisnis yang seperti ini, begitu Pak. Kalau ini rata-rata air nama yang Bapak ngomongkan ini. Lalu gini, yang lain Pak, ini saya baca lagi di paparan Bapak ini. Kalau tingkat kesehatan sudahlah Pak RKP. Yang saya ingin tanya, PMN-nya negara dari uang rakyat 402 M gitu kan Pak,
miliar kan, ini yang Bapak paparkan, untuk investasi, dibagi ke Bio, ke KF Inap. Ini keterangannya untuk apa, Pak? Bapak nggak jelaskan, ini selembar hilang. Ini uang rakyat, Pak, bukan uang iuran dari gaji Bapak kalian semua, bukan. Uang dari pajak rakyat yang ditarik sama Bu Sri Mulyani. Bapak jelaskan ini. Jangan Bapak selembar hilang, apa ini? Hampir setengah triliun ini kan? Mana? Nggak ada ini, Pak. Lalu pindah Bapak cerita strategi. Sekian persen strategi kami gitu. Ini apa? Memanipulasi kalau dugaan saya begitu. Kemudian begini, Pak. Saya ingin tanya Bio Farma ini ya. Bapak dulu ini. Ini Bapak sampaikan penjualan partnership CoronaVac senilai 1,6 T. Penjualan ekspor 840 M dan produk bulk. Penjualan trading ship partnership 1,7 miliar, 1,7 triliun, Pak. Ini yang seperti apa trading ship-nya, Pak? Partnership-nya, maaf. Partnernya itu seperti siapa dengan siapa? Bapak jelaskan ini, jangan hanya sekilas-sekilas, Pak. Saya nggak jelas ini, Bapak saya nggak jelas. Bapak jelaskan ini. Ini Bio Farma. Kemudian Kimia Farma, Pak. Penjualan per Maret 2022 2,26 triliun. Ya kan? Ini yang dijual itu produknya etikal, ETC, generik. Jelaskan, Pak. Kami jual obat ini, kami antibiotik, kami begini begitu. Jelaskan, Pak. Kalau memang Bapak bagus, Bapak bukan tergantung vaksin, berarti Bapak bertahan walaupun tidak ada pandemi lagi gitu. Berarti Kimia Farma bisa bertahan. Tapi kalau Bio Farma ini hanya haji mumpung ini, Pak. Kemudian Indo Farma juga, Pak. Per Maret 339 miliar. Ya kan? Penjualannya ini juga Alkes. Apa Alkesnya ini jenisnya? Etikal, OTC. Dan penjualan IGM. Jangan disingkat-singkat, Pak. Kalau rakyat nonton ini nggak tahu nih. Ya kan, Pak? Masyarakat di apa, Pak Muslim? Di Aceh, di Sumatera, nggak ngerti, Pak, singkatan ini, Pak Muslim. Bingung dia. Ini Pak Rudi nipu nih, begitu. Disingkat-singkat. Padahal saya baca dari paparan Bapak, entah siapa yang nipu. Jadi Bapak jelaskan, EBITDA apa artinya? EBITDA ini apa, Pak? Pendapatan artinya sebelum dikurangi pengeluaran Bapak. Jelaskan aja, jangan dimainkan pakai bahasa-bahasa Inggris. EBITDA, pendapatan kami sebelum kami kurang dengan gaji, dengan pengeluaran, dengan segala macam. Habisnya tinggal segini, jelaskan, Pak. Itu baru gentleman namanya. Itu, Pak, yang terakhir ini ya, Pak Kimia Farma ini, Pak Dirut. Saya ini kan sering kunjungan kerja. Saya melihat kantor Kimia Farma itu asetnya premium di tengah kota, strategis, mahal-mahal. Kalau sewa mahal, saya mau sewa kantor untuk ini mahal rupanya, Pak. Satu tahun miliaran. Kalau punya sendiri pun asetnya puluhan miliar. Yang mau saya tanya, bagaimana yang disebut efisien ini dari sisi kalau disewa? Sementara yang dijual di situ produknya jamu, produk herbal, jamu, lah segar, ya kan, Pak? Produk apa kereta dorong, ya kan? Tongkat yang orang lagi pincang, ya kan, Pak? Omron, obat tensi, ya kan? Nah, kan itu kan, bagaimana ini dengan sewa miliaran, berapa untungnya, Pak? Di mana sisi penghematan Kimia Farma gitu? Saya pengen penjelasan gitu, Pak. Saya memang bangga ngelihat hebat nih ya. Di tengah kota, di sini, jalan misalnya Sudirman, jalan Pemuda, jalan ini. Tengah kota semua strategis. Tapi sewanya mahal. Yang dijual ini ketengan, maksudnya untungnya nggak besar. Coba Pak Kimia Farma jelaskan itu, Pak. Pak Bio Farma kan holding tuh, ilmunya lebih hebat kan? Bapak jelaskan strategi bisnis Bapak itu, penghematannya yang seperti apa di sini gitu. Itu dulu, Pak. Saya ingin jelasan tuh. Saya banyak nanya, cuman kawan-kawan udah nunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah Pak Rudi Hartono.